Terletak di antara sungai Volga dan Kama yang perkasa, Tatarstan adalah negeri tempat sejarah saling berjalin, budaya berpadu, dan tradisi kuno terus berpadu selaras dengan kehidupan modern. Meskipun merupakan bagian dari Federasi Rusia, Tatarstan berdiri kokoh dengan jiwanya yang unik, dibentuk oleh ketahanan, keindahan, dan kekayaan budaya selama berabad-abad. Tatarstan, sebuah tempat di mana kehidupan kota yang maju berdampingan dengan desa-desa yang sederhana, dan di mana Islam hidup sebagai identitas yang kuat namun harmonis. Tanah ini dikenal tidak hanya karena warisan spiritualnya yang mendalam, tetapi juga karena identitas budayanya yang unik. Warna biru dari pakaian hingga arsitektur, dari tradisi desa hingga perayaan kota, biru terjalin dalam jiwa kehidupan Tatar. Inilah warna biru yang telah menjadi ciri khas budaya Tatarstan, tenang, rendah hati, dan berakar kuat dalam simbolisme Islam. Republik ini memiliki luas sekitar 68.000 km persegi, menjadikannya salah satu wilayah moderat namun strategis di Rusia bagian Eropa. Tatarstan dihuni sekitar 3,9 juta jiwa. Walaupun menjadi bagian dari Rusia, Tatarstan memiliki identitas kuat sebagai wilayah Muslim Turki sejak abad ke-10. Hingga kini lebih dari 50% penduduknya beragama Islam, dan bahasa Tatar tetap hidup berdampingan dengan bahasa Rusia. Masjid dan gereja berdiri berdampingan tanpa konflik, dan banyak orang Tatar serta Rusia hidup berdampingan di lingkungan yang sama. Kisah Tatarstan dimulai jauh sebelum batas-batas modern. Wilayah ini dulunya merupakan pusat Volga Bulgaria, salah satu negara muslim paling awal di Eropa, yang berdiri pada abad ke-10. Kemudian muncullah Kaganan Kazan, penerus gerombolan emas yang kuat, yang pengaruhnya membentang hingga ke lembah sungai Volga. Hari ini warisan Volga Bulgaria hidup dalam budaya Tatarstan, sebuah republik di Rusia yang terkenal modern, damai, dan masih memeluk Islam sebagai identitas utamanya. Kota Bulgar bahkan dianggap sebagai Mekahnya Rusia, tempat jutaan muslim lokal datang untuk ziarah sejarah setiap tahun. Pada tahun 1551, Ivan IV dari Rusia menaklukkan Kazan. Ini menandai dimulainya penjajahan Rusia atas rakyat Tatar. Setelah penaklukan, banyak masjid dihancurkan atau dijadikan gereja. Bahasa dan budaya Tatar ditekan. Banyak orang Tatar dipaksa masuk Kristen, meski banyak juga yang tetap bertahan sebagai Muslim. Tanah dan kekuasaan lokal diambil oleh Rusia. Ini menjadi masa paling pahit dalam sejarah Tatar. Perubahan besar terjadi pada masa Ekaterina II atau Catherine the Great. Ia mengizinkan kembali kebebasan beragama. Masjid-masjid kembali dibangun, pendidikan Tatar berkembang pesat, termasuk madrasah-madrasah modern. Selama berabad-abad, Tatarstan menjadi tempat bertemunya dunia Islam dan Slavia, menciptakan mozaik budaya yang tak tertandingi di tempat lain. Saat ini, republik ini memadukan warisan Tatar kuno dengan inovasi modern, menjadikannya salah satu wilayah Rusia yang paling maju secara ekonomi dan memiliki keunikan budaya.
Budaya Tatar berakar pada leluhur nomaden, tradisi Islam, dan ekspresi seni selama berabad-abad. Ibu kotanya Kazan sering disebut sebagai ibu kota ketiga Rusia, tetapi mungkin lebih tepat digambarkan sebagai kota di mana waktu berlapis-lapis bagaikan bab-bab dalam sebuah buku. Masjid Qul Sharif, salah satu masjid terindah di Eropa, berdampingan dengan Katedral Kabar Sukacita yang mewakili tradisi Kristen Ortodok. Keduanya menceritakan kisah tentang suatu bangsa yang telah belajar hidup berdampingan melalui kemenangan dan cobaan besar. Jalan-jalan di Kazan memadukan rumah kayu Tatar kuno, gedung pencakar langit modern, pasar yang ramai, dan universitas-universitas yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia. Alam Tatarstan tidaklah dramatis, alamnya tenang, elegan, dan sangat damai. Sungai Volga mengukir jalur biru lebar melintasi landscape hijau. Hutan membentang hingga cakrawala, dihiasi danau-danau tersembunyi dan padang rumput yang bergelombang. Setiap musim wilayah ini menceritakan kisahnya sendiri. Musim semi menyelimuti daratan dengan bunga dan kabut. Musim gugur mewarnai hutan dengan warna merah dan kuning keemasan. Musim dingin menyelimuti segalanya dalam keheningan yang sejuk, sementara salju menyelimuti desa-desa kayu. Perkampungan Tatar tersebar di antara padang hijau, hutan, dan sungai yang berkelok-kelok. Di desa-desa kehidupan bergerak lebih pelan, lebih lembut, dan lebih dekat dengan alam. Rumah-rumah kayu berwarna cerah, pagar hias, dan taman bunga menjadi ciri khas. Ketika pagi tiba, suara ayam kampung bercampur dengan lantunan azan dari masjid desa. Biasanya bangunan kecil namun sangat berharga bagi warga setempat. Sederhana, elegan, dan syarat sejarah. Di sini Islam tidaklah gaduh. Islam tenang, disiplin, dan terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Namun meski sederhana, mereka kaya akan nilai, saling menghormati, gotong royong, dan menjaga adat Tatar yang diwariskan turun-temurun. Tradisi seperti Sanbatui, Festival Musim Panas Tatar, menunjukkan bagaimana budaya, permainan rakyat, orang-orang berkumpul, makan bersama, dan merayakan panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Apa yang membuat Tatarstan menarik adalah keharmoniannya. Kota-kota modernnya menunjukkan kemajuan ekonomi, sementara desa-desa menjaga akar spiritual dan budaya Islam. Dimanapun Anda pergi, dari Masjid Megah Kazan hingga masjid kecil di desa tepian sungai, Anda melihat kehidupan Muslim yang damai dan bermartabat. Tatarstan membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa kehilangan identitasnya, bahwa teknologi dan tradisi tidak perlu bertentangan,
dan bahwa Islam bisa menjadi pondasi bagi masyarakat modern yang inklusif dan sejahtera.